Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Bang Aceng di Kreator Misteri. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Bimo dan adiknya Mbak Vika. Sebelum menyimak cerita ini, alangkah baiknya kita awali berdoa terlebih dahulu, agar terhindar dari gangguan ketika menyimak atau setelahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, dan langsung saja, ini ceritanya. Perkenalkan, nama saya Bimo Mahesa Putra. Panggil aja Bimo. Ini adalah kejadian real, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2017. Ini juga pertama kalinya adik ponakan saya mendaki gunung. Panggil saja namanya Vika. Sebenarnya saya berniat mendaki Solo, tapi entah kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. 3 hari sebelum keberangkatan, Vika masuk ke kamar. "Bang, lo minggu depan mau mendaki toh?" tanya Vika yang tiba-tiba masuk ke kamar. Halo Vik." "Iya, kenapa?" jawab saya sambil nanya balik. "Bang, gua mau ikut dong, pengen coba mendaki gua," jawab Vika. "Lah, lo sakit ya? Tiba-tiba mau ikut mendaki. Biasanya lo kalau gua ajak nggak bakal mau, Vik," jawab gua. "Nggak tahu nih bang, lagi bosen banget gua, liburan kagak ada rencana gini," jawab Vika. Buset, lo ikut mendaki karena gabut nih ceritanya." "Hehehe, iya bang, pokoknya gua ikut ya bang, please," ucap Vika sambil memelas karena pengen ikut. Ya udah ayo," jawab saya yang luluh, karena wajah ini anak bikin saya nggak tegaan. "Nah gitu dong bang," jawab Vika senang. "Ya udah sini bantu gua, siapin alat pendaki. Lo pakai carrier gua yang satunya ya," jawab saya sambil memberikan carrier ke Vika. Hari itu kami pun siap-siap. Vika membawa carrier kapasitas 75 liter, sedangkan saya membawa carrier kapasitas 80 liter. Sekedar info, walaupun ini adalah pendakian pertama Vika, tapi dia punya background seorang anggota pramuka yang sudah terbiasa dengan kegiatan alam. Setelah semua siap, kami pun ke ruang tamu dengan niat izin ke orang tua Vika. Oh iya, saya ini tinggal di rumah paman dan bibi, yaitu orang tua Vika. Karena orang tua saya sering ada urusan kerja di luar, dan nggak mungkin juga saya ikut, apalagi sampai pindah-pindah sekolah. Jadi saya dititipin di sini, sekalian menjaga Vika. Ya bisa dibilang, udah saya anggap seperti adik kandung sendiri. Dan juga, Vika ini nggak punya saudara, alias anak tunggal, sama seperti saya. "Pak, saya dan adik mau minta izin," ucap saya. "Loh, mau kemana Le? Kok sama adikmu juga?" jawab pamanku yang seketika itu langsung serius. "Kami mau naik ke Gunung Buta, Pak," jawabku. "Loh Le, adikmu itu nggak pernah naik gunung, kok kamu mau ajak ke gunung?" ucap paman. "Iya Pak, tahu, biar adik ada pengalaman, tidak di rumah terus," jawabku. "Oh, mau naik kapan kamu sama adikmu? Terus mau berapa hari?" tanya paman. "Mau naik tanggal 5 besok Pak, cuma 2 hari aja kok Pak, Jumat udah turun." "Loh Le, yang bener, kamu mau naik malam Jumat? Kamu juga tahu kan,
Kalau adikmu suka lihat yang enggak, apa enggak bakal bikin adikmu ciut nyalinya? Tanya paman. Ya betul sih pak, tapi insya Allah enggak bakal ada apa-apa kok pak. Jawabku meyakinkan paman. Ya udah enggak apa-apa, tapi jaga bener ya adikmu. Jawab paman dengan tegas. Jujur, saya sama Vika ini lumayan tahu soal gaib. Singkatnya, hari yang kami tunggu datang juga. Jam 9 pagi, kami berangkat dari rumah menuju basecamp Coban Parangtejo. Mengingat saya ini bawa motor Beat, nggak mungkin kalau kuat untuk sampai ke pos 2. Sedangkan kalau dititipkan di basecamp, nggak terlalu yakin dengan keamanannya. Jadi, kami berencana menitipkan motor ini ke rumah teman saya yang bernama Dion. Karena rumahnya nggak terlalu jauh dari basecamp, yaitu di daerah Dawuh. Jam 10 pagi, sampailah kami di rumah Dion. Assalamualaikum, jawab kita serempak. Waalaikumsalam. Elu Bim, gua kira nggak jadi lo nanjak, jawab Dion. Weh, jadilah. Ini gua juga bawa adik gua nih, jawab saya. Hah? Nggak salah lo Fik, ada angin apa lo sampai mau ikut abang lo mendaki? Tanya Dion ke Vika sambil ekspresinya mukanya nggak percaya. Ada angin ribut, ya pengen cari yang baru aja sih, jawab Vika dengan sinis. Walah, bilang aja lo lagi nggak ada kerjaan alias gabut, kata Dion. Udah tahu jawabannya, masih nanya aja lo mah. Jadi daki apa bahas gua nih? Jawab adik saya sambil melirik ke saya, karena saya ngakak mendengar percakapan mereka. Ya jadilah, ayo udah siang nih. Dion, lu jadi ikut nggak? Kalau ikut ayo, udah mau siang nih, tanya saya ke Dion. Ya ikutlah. Oh iya, gua mau bilang, tadi si Laras naik, tapi via jalur Panderman, kata Dion. Weh, Laras ikut tuh. Laras adalah sahabat dari Vika, dan sebelumnya Laras sudah chat untuk ngajakin bareng. Tapi karena beda jalur, ya sudahlah, lagian Laras juga bareng sama abangnya. Ya udahlah, ayo berangkat, kata Dion sambil mengajak jalan ke basecamp. Ayo, jawab singkat saya sama Vika kompak. Motor lalu saya masukin ke rumah Dion. Jam setengah 11 siang, kami berangkat ke basecamp. Kami jalan sambil bercanda. Jam 11 siang kita sampai di basecamp, lalu beristirahat buat sekedar minum dan makan cemilan. Bang Bim, kita nunggu azan ya. Sholat dulu baru kita lanjut nanjak. Jam segini mah nanggung, usul Vika. Ya udah, gak apa-apa kan Yon? Kata gua sekalian tanya ke Dion. Ya nggak apa-apa Bim, jawab Dion singkat. Singkat cerita, kita semua selesai sholat. Dion juga sudah selesai izin ke salah satu warga desa yang lagi jaga. Jam setengah 1, dimulailah pendakian. Berangkatlah kami dari basecamp menuju ke pos 2. Basecamp sampai ke pos 2 ini menurut kami lumayan seru. Apalagi banyak warga yang lalu lalang, jadi bisa dibilang membuat kami tidak merasa capek. Dan buat Vika, jalan jauh merupakan hal yang sudah biasa. Jam 2 lebih 10 menit, sampailah kami di pos 2. Disinilah kami mulai mendapatkan sambutan dari makhluk dimensi lain. Permisi mbah, ucap Dion ke seseorang yang saya sendiri nggak kenal. Iya nak, kalian semua ini mau kemana? Kenapa membawa tas besar seperti itu? Tanya seorang kakek tua
yang tadi disapa Dion. "Mau ke puncak Butak, Mbah," jawabku. Kalian semua ini nekat bener toh, naik malam Jumat. Sakral begini, nak. Jawab kakek itu dengan ekspresi tegang. "Bukan begitu, Mbah. Saya dan teman-teman ini cuma sekedar hiburan saja. Insya Allah nggak ada apa-apa. Dan nanti nggak bakal berbuat yang aneh-aneh, Mbah," jawab saya. Oh alah Le, ya udah kalau mau naik, yang hati-hati. Jangan lupa berdoa dan berzikir. Pesanku, kalau nanti kalian menemui hal aneh di jalan, diamlah sebentar. Dan salah satu dari kalian, lihatlah ke salah satu pohon yang kalian anggap aneh, dan bilang sebisamu untuk minta izin jalan," kata kakek tua dengan tegas. "Iya, Mbah, jawab kami bersamaan. "Mbah, kami mau lanjut jalan ya," ucap Vika. "Iya, monggo," jawab kakek tua itu dengan ramah. Kami pun lanjut jalan lagi dengan posisi Dion ada di paling depan karena dia yang tahu jalannya, Vika di tengah, dan saya sudah pasti di belakang. Kami terus jalan, tapi hampir 3 jam kita jalan, nggak sampai juga di pos 4. Dan juga dari tadi, kami nggak menemui persimpangan jalan. Karena seingat saya, ketika saya sama Dion dulu ke sini, ada 3 persimpangan sebelum sampai ke pos 4. Tapi Tapi tiba-tiba saya melihat Vika ada di depan saya. Otomatislah saya berhenti mendadak. Dalam hati saya bertanya, "Lah, itu Vika, kok udah di depan? Udah gitu, kenapa diam saja?" Saya perhatiin terus sosok yang menyerupai Vika. Sampai tiba-tiba saya kaget karena ada yang menepuk pundak saya dari belakang sambil bilang, "Bang, lu gila apa ninggalin kita? Terus nyelonong lari aja," ucap Vika sambil ngos-ngosan. "Iya Bim, parah lo," saut Dion yang juga ngos-ngosan karena mengejar saya. Padahal saya merasa jalan biasa saja. Saya teringat dengan sosok yang menyerupai Vika yang tadi ada di depan saya. Ketika saya menengok ke depan, ternyata sudah hilang gitu aja. Menurut Vika, ketika dia mengajak balik karena ada yang ketinggalan, itu karena dia melihat di depan Dion ada sosok bayangan yang berjarak sekitar 1 meter dari Dion. Vika juga merasa bahwa setelah maghrib, seperti ada yang mengikuti kami. Tapi dia diam aja,
karena khawatir membuat kami panik. Lagian dia pikir udah biasa, karena kita lagi ada di gunung. Sedangkan menurut Dion, setelah dia mendengar Vika mengajak balik, dia coba lagi lihat ke depan. Dan ternyata, dia melihat jelas ada sosok tinggi, putih yang ternyata adalah pocong. Karena itulah, Dion otomatis setuju sama Vika untuk balik. Oke, lanjut. Kita lalu coba jalan lagi sekitar 10 meteran lah. Biar agak menjauh dikit dari tempat saya melihat sosok tadi. Di sini Dion coba cek jam tangannya. Dan kami semua pada kaget ketika Dion bilang, Bim, yang bener aja. Kita udah jalan 5 jam lebih loh. Ucap Dion yang seketika membuat saya dan Vika langsung cek jam tangan kita masing-masing. Dan benar saja, sudah jam 12 malam lebih 20 menit. Otomatis kita semua bingung. Bang, ingat yang tadi kan? Udah sana bang, ucap Vika sambil melirik ke sebuah pohon. Dan seketika itu membuat saya teringat dengan pesan dari kakek yang kami temui tadi. Oh iya Vik, Dion, jagain adik gua bentar. Iya ya Bim, jawab Dion yang sepertinya juga ngerti. Saya lalu menghampiri pohon yang dimaksud Vika dan memberikan 4 batang rokok sambil berkata, Mbah nuwun sewu, kami di sini bukan untuk mengganggu. Kami hanya ingin menikmati ciptaan Allah saja. Tolong Mbah, keluarkan kami dari tipuan ini. Setelah selesai, saya balik ke tempat Vika dan Dion. Udah, kita coba lanjut jalan. Mungkin ntar kita ketemu jalannya. Tanpa banyak kata lagi, mereka berdua langsung ikut jalan. Dan cuma jarak 10 meter, kita sudah menemukan persimpangan sebelum pos 4. Kami pun belok kanan dan jalan lagi tanpa ada gangguan. Lalu saya iseng melihat jam tangan. Ternyata masih jam 8 lebih 40 menit. Saya mulai paham kalau kami sengaja dibawa ke dimensi lain dan hanya berputar-putar sekitar 1 jam kalau di dunia nyata. Bang, itu di depan ada cahaya senter. Apa itu pendaki lain ya? Ucap Vika yang seketika membuat saya dan Dion melihat ke arah yang sama. Yon, emang ada yang mau mendaki lagi hari ini? Tanya saya ke Dion. Woi Bim, lu kira gua ini petugas hutan gitu? Tahu siapa aja yang mau naik? Sabarin aja lah. Ayo, gak usah mikir aneh-aneh. Jawab Dion. Dan kami pun mendatangi mereka. Permisi mbak, mas, ucap kami bersamaan. Iya mas, mbak, jawab salah satu dari mereka dengan gugup, dan sepertinya mereka ketakutan. Mas, maaf, apa mas sama mbaknya ini manusia ya? Tanya salah satu dari mereka. Kita panggil aja dia Ririn, dan yang cowok bernama Reno. Sedangkan ada satu cewek lagi yang menurut saya aneh, yang bernama Rere. Iya mbak, tadi malah kami kira mbaknya sama masnya ini yang setan. Hehehe, maaf ya. Oh iya, itu temannya kenapa mbak, kok diikat? Iya mas, maklum aja, jawab Ririn tanpa melanjutkan. Gak apa-apa mas, tadinya dia lagi ada masalah, terus tiba-tiba mau ikut karena gabut.
Jawab Reno menambahkan. Sama nih, kayak adik saya mas. Vika ini karena gabut, makanya ikut. Haduh lo bang, tahu awas lo. Jawab Vika sambil nada bicaranya ketus yang diikuti tawa kita, kecuali Rere. Tiba-tiba, "Hei, kalian mau bercanda apa lanjut jalan?" ucap Rere dengan nada ketusnya. Iya mbak, jawab Vika sopan, tapi malah ditatap sinis oleh Rere. Oke, kita barengan aja gimana? Jadi ntar biar saya di depan, terus Mbak Ririn, Vika, Rere, Reno, dan terakhir Dion di belakang. Saya memberi usul. Oh, iya setuju, jawab semuanya. Semua gak menaruh curiga sedikit pun. Kita pun lanjut jalan. Sampai di percabangan jalan, kita belok kanan, lalu lanjut lagi. Dan ketika hampir sampai di percabangan jalan terakhir, Dion dan Reno tiba-tiba bilang, Rere mana? Kok gak ada? Ucap mereka. Sudah, kalian diam. Ini percabangan terakhir. Ntar aja tanyanya, jawab Vika tanpa memperdulikan di mana keberadaan Rere. Mendengar jawaban Vika, saya dan yang lain pun bingung. Tapi semua terjawab ketika si Rere tiba-tiba ada di depan kami dan kesurupan. Tawa Rere yang melengking dan keras membuat yang mendengarnya enggak kuat nyalinya. Dion, Reno, kalian pegangi dia agar dia enggak sampai kabur, ucapku ke mereka berdua. Seketika itu juga Dion dan Reno memegangi Rere, sedangkan Vika cuma diam sambil melihat Rere. Hei, siapa kamu? Mengapa masuk ke dalam tubuhnya? Tanya saya ke Rere. Mengapa kamu tanya padaku? Tanya saja kepada itu. Jawabnya dengan menunjuk Vika. Maksudmu apa bertanya padaku? Aku tak tahu kamu, dan aku juga enggak punya masalah denganmu, jawab Vika. Kau tak tahu aku, tapi yang di belakangmu tahu. Sontak kami semua melihat ke belakang Vika, dan kami kaget karena tiba-tiba ada kakek yang kami temui tadi. Vika yang tepat di depannya refleks langsung lari ke belakangku. Loh mbah, kok ada di sini? Tanya Dion. Ada perlu sama dia. Udah sini. Anak itu biar waras, jawab kakek itu dengan tegas. Dan kami pun menurut. Tapi tidak dengan Rere. Dia malah seperti memberontak. Dan gak lama kemudian Rere pun gak sadarkan diri. Lalu Vika tiba-tiba bikin kaget. Astagfirullah, apa itu? Kata Vika sambil ngumpet di belakangku. Saya pun langsung melihat sekitar, mencoba mencari apa yang Vika lihat. Dan saya pun akhirnya melihat apa yang Vika lihat. Ada makhluk di belakang pohon, matanya merah menyala. Lalu setelah itu, si kakek tiba-tiba menepuk pundakku dan Vika. Seketika itu juga, saya udah gak bisa melihat makhluk itu. Lalu si kakek langsung bilang, sudah, kalian semua ikut mbah turun. Ini sudah nggak benar. Akhirnya kami semua turun. Dan Dion menggendong si Rere, sedangkan Reno membawakan tasnya Dion. Dan saya membawa tasnya Rere sambil memegangi Vika. Kami pun sampai di pos 2 lagi. Tapi kita nggak beristirahat.
dan lanjut jalan terus. Sampailah kami di base camp jam 12:30 malam. Di base camp, kita duduk untuk istirahat, sedangkan yang lain membangun tenda. Karena di situ ada cukup lahan untuk mendirikan tenda. Kami hanya mendirikan satu tenda, kapasitas 6 orang. Di sini saya dan Vika tanya apa yang terjadi sebenarnya kepada kakek tadi. "Misi Mbah," ucap saya mengawali pembicaraan. Duduk kalian. Aku tahu yang ingin kalian tanyakan. Aku hanya penduduk asli sini. Kalian tak perlu tahu aku siapa. Sejak awal Mbah lihat kalian, Mbah merasa bakal terjadi sesuatu nantinya. Dan untunglah kalian mendengar pesanku. Sehingga aku bisa membantu kalian tepat waktu. Adikmu memang memiliki kepekaan, dan itu menjadi incaran penduduk sini. Karena bagi mereka, adikmu ini istimewa. Akhirnya kami semua memutuskan untuk tetap terjaga. Suara-suara aneh terdengar, tapi nggak ada yang berani keluar dari tenda untuk sekedar mengecek kondisi di luar tenda. Kita memperkuat bacaan kita dan coba untuk bertahan sampai fajar pun datang. Azan subuh berkumandang dan kami pun mulai berani untuk keluar. Jam 8 pagi, ketika kami ingin beres-beres, kami bertemu Rere yang asli. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah Rere tertinggal di base camp ketika mereka berangkat. Rere pamit ke kamar mandi, dan ketika keluar kamar mandi, kedua temannya sudah berangkat duluan. Dan akhirnya, Rere menginap di rumah penjaga loket Coban Parangtejo. Mungkin cerita kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk lanjutan ceritanya, bakal diceritain di part 2. Karena di sini saya sambil menjaga Vika yang sedang sakit. Ya, siapa tahu ada yang suka dan minta lanjutan ceritanya. Apa yang terjadi sama Vika? Dan siapa kakek itu? Dan siapa juga yang membuat kami tersesat? Ntar bakal ada cerita sambungannya. Di sini saya udah ngerasa nggak enak. Jadi saya tutup dulu cerita kali ini. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Dan kejadian ini real terjadi. Saya sendiri yang mengalaminya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bimo, Mbak Vika, dan Mas Dion yang sudah berbagi kisahnya untuk kita semua. Semoga cerita kali ini bisa menemani aktivitas teman-teman ataupun menemani waktu istirahat kalian. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis, bisa juga dikirimkan ke email kami untuk diberikan kepada teman-teman kreator misteri lainnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, 4 terkecuali, yang komen atau yang belum sempat komen. Terus share dan angkat jempol kalian. Saya Bang Aceh mohon undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.